Beberapa ciri-ciri lainnya dari orang sukses di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sebagai berikut. 1. Cerdas. 2. Orang yang mentaati Allah dan mengikuti Rasulullah. 3. Peduli terhadap sesama. 4. Memiliki sikap disiplin. 5. Memiliki motivasi yang kuat. 6. Memiliki komitmen. 7. Suka bekerja keras. 8. Selalu memiliki keyakinan positif. 9. Tidak iri dan dengki terhadap rezeki orang lain. 10. Selalu tekun dalam sesuatu hal. 11. Selalu ingin belajar setiap waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu irka'u wasujud wa'budu rabbakum waf'alul khairal lakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Subhanallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikannya kekayaan di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuan, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Akan wawancara dengan satu narasumber mengenai kunci kesuksesan dalam bekerja. Berikut dengan narasumber kami bisa diberi kenalan dulu secara umum. Nama dan Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkenalkan ya, narasumbernya adalah seorang tenaga pendidik yang mana sudah mendidik atau melakoni profesi dosen kurang lebih 20 tahun. Sampai saya di Universitas Lancang Kuning, yang mana pendidikan saya saat ini masih menempuh pendidikan jenjang doktoral S3. Alhamdulillah masih dalam proses, minta dukungannya juga. Dan saya tinggal di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru. Untuk profesi itu sebetulnya kan banyak ya. Profesi di Indonesia ini banyak. Kenapa saya berminat atau tertarik untuk menjadi seorang dosen? Karena sudah passion saya sebelumnya memang ingin mentransfer knowledge, ilmu pengetahuan dan teknologi ini bagaimana bisa ditransfer kepada orang banyak. Sejak zaman SMU dan kuliah juga saya sering berdiskusi dengan rekan sejawat bagaimana kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Intinya kehidupan kita ini secara vertikal dan horizontal harus seimbang, sehingga apapun pekerjaan dan profesi yang akan kita lakoni, insya Allah dapat berkah dari Allah. Untuk kendala, semua profesi pasti ada kendalanya. Kalau untuk tenaga pendidik, khususnya dosen itu ada namanya jabatan fungsional. Itu pertama, setiap dosen itu bagi yang resmi itu harus memiliki nomor induk dosen nasional (NIDN). NIDN ini harus didukung dengan jabatan fungsional akademik dosen dari tenaga pengajar, asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar ataupun profesor. Dari poin-poin tadi banyak hal yang harus dipenuhi oleh dosen, antara lain salah satunya yaitu publikasi ataupun jurnal penelitian yang dilakukan oleh dosen tersebut. Kendalanya untuk mendapatkan jurnal bereputasi I1 ataupun I2 itu publishnya membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang tidak murah. Ini arahnya ke etika profesi ya. Terkait terhadap sikap baik kita sebagai mahasiswa, kita juga sebagai pendidik, dosen, guru dan lain-lain, itu sudah pasti kita harus berlandaskan terhadap religiusitas kita. Agama kita sudah mengajarkan, apapun agama di Indonesia ini mengajarkan kita berbudi pekerti luhur,
tutur kata yang baik, bagaimana orang bisa nyaman terhadap kita. Sikap tadi juga, kalau seorang dosen itu adalah seorang sosok yang akan ditiru atau yang akan mentransferkan ilmu kepada mahasiswa. Bagaimana mahasiswanya bisa nyaman seandainya dosennya berperilaku tidak baik? Bagaimana seorang mahasiswa itu bisa berdiskusi kepada dosennya kalau seandainya dosen itu tidak mencerminkan perilaku-perilaku yang baik? Jadi intinya bukan hanya profesi dosen kah itu atau profesi tenaga pendidikan, harus memiliki sikap yang berlandaskan etika profesi yang baik, apapun profesi. Yang orang kan memiliki karakter. Karakter tadi bisa diimbangi atau dibarengi dengan bagaimana keseharian kita, bagaimana lingkungan kita, bagaimana pola hidup kita. Itu berpengaruh ya. Seandainya kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, maka kita akan dapat aroma wangi. Sedangkan apabila kita bergaul dan berteman dengan orang yang menjual daging misalnya, kita akan dapat bau amisnya, atau jual ikan kita akan dapat amis ikannya. Jadi di mana kita menempatkan posisi, bagaimana lingkungan kita itu sangat berpengaruh. Setiap orang pasti ingin mendapatkan sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Setiap orang pasti ingin sukses. Sukses tadi tidak bisa dapat secara instan, tentu berproses ya. Segala sesuatu itu pasti pahit pada awalnya, namun akan manis melebihi madu pada akhirnya. Proses tadilah yang membuat orang tadi akan mendapatkan manis madu tadi. Sekian ya wawancara dari kelompok kami. Semoga kesimpulannya kita dapat memahami apa etika dan kedepannya kita bisa menjadi orang yang sukses. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.